Untuk mencari Anggun aja harus melibatkan anak kecil itu. Kamu bisa gak sih ngertiin perasaan saya, Fer? Saya ini ingin bertemu dengan Anggun. Tadi saya ketemu sama Yono. Yono janjiin sama saya kalau dia pengen bawa saya ke tempat Anggun. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba dia dikejar sama orang. Sepertinya orang itu jahat. Saya jadi takut. Anggun ada apa-apa nantinya. Kamu meminta Vera untuk mengerti perasaan kamu. Tapi apa kamu mengerti perasaan Vera, Do? Betul, Aldo. Kamu tahu di mana Anggun? Aldo, jawab dong pertanyaan Mama. Kenapa kamu diem aja? Atau kamu takut menjawab pertanyaan Mama karena ada dia? Aldo tahu, Mah. Mama ingin bertemu dengan Anggun. Tapi bisa nggak sih, Mama tidak memojokkan Vera terus, Mah? Mama nggak tanya soal dia. Yang Mama tanyakan soal Anggun. Aldo belum berhasil, Mah, ketemu sama Anggun. Tolong Mama, Aldo. Cari terus Anggun, ya. Demi Mama, Aldo. Kalau dia menghalangi kamu untuk mencari Anggun, bilang sama dia. Dia harus tahu diri. Bahwa yang pertama dinikahi oleh kamu, Aldo, bukan dia, tapi Anggun. Lebih baik kamu cari istri kamu, Do. Nggak usah pedulin Vera. Maafkan saya, Fer. Saya nggak tahu kalau nantinya jadi seperti ini. Maafkan saya ya. Yono, kamu kemana? Dewi sangat mencemaskan kamu. Ya Allah, semoga gak terjadi apa-apa sama Yono. Ya Allah, mudah-mudahan Mas Haikal bisa nemukan Yono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Yono, Mas? Maafin saya, Wi. Saya belum bisa ketemu sama Yono. Padahal saya udah cari kemana-mana. Ya Allah, saya takut sekali terjadi apa-apa sama Yono, Mas. Besok saya akan coba cari lagi, Wi. Kita berdoa aja. Mudah-mudahan gak akan terjadi apa-apa sama Yono. Mas tolong jaga rumah ya biar saya cari Yono sekarang. Soalnya saya takut sekali, Mas. Yono itu udah seperti adik saya sendiri. Wi, kamu gak mungkin mencari Yono malam-malam begini sendirian. Tapi saya harus mencari Yono, Mas. Saya takut Yono dalam bahaya. Apa kita lapor polisi aja ya, Mas? Tapi gimana kalau Pak Benny sudah melaporkan polisi soal kehilangan anaknya? Nanti malah kita yang bisa ditangkap. Saya kasihan sama Zara kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu. Wi, lebih baik besok pagi saya akan coba mencari Yono lagi, ya. Bangun pasti mencemaskan Yono. Yono harus keluar dari sini. Tapi gimana caranya ya? Yon, kamu makan dulu ya. Lepasin. Tau gak, itu niat baik tau gak? Saya mau ngasih makan buat kamu. Lepasin. Diam. Kemana kamu? Mbak kenapa ngurung Yono di sini sih? Emangnya Yono punya salah apa sama Mbak? Udah diam. Ayo, Mbak, jalan. lepasin, Mbak. Udah diam. Ah, Saya bisa kasar dari ini tau gak? Diam. Mbak sakit, Mbak. Mbak sakit. Heh,
ngomongin macem-macem ya. Mau coba lo kabur lagi, lihat lo nanti. Makan tuh nasi. Halo Fer. Fer, Yono aja baru berusaha untuk kabur. Tapi udah lo tenang aja. Udah gue beresin kok. Iya Son. Lu tahan terus Yono. Jangan sampai kabur. Tenang aja Fer. Kalau dia macam-macam pasti gue hajar. Oke? Makasih ya Son. Pokoknya setelah Anggun meninggalkan Aldo, baru lo lepas tuh anak. Ya? Beres. Bye. Habis ngomong sama siapa kamu? Pakai di kamar mandi segala. Barusan Sonnya telepon Vera, Dok. Kebetulan Vera ada di kamar mandi. Ya Vera angkat teleponnya. Apa itu salah? Nina Bobo, oh Nina Bobo. Heh, ngapain kamu datang anak saya? Ngiri ya? Mau ngambil anak saya kamu? Jangan. Sayang, kamu jangan nangis dong sayang. Aduh, kamu mau susu ya? Aduh, sebentar ya sayang ya. Mau beliin ya. Heh, Saya titip anak saya ya. Nih. tapi awas. Jangan diapa-apain. Disayang-sayang dong. Gimana sih? Kamu ngelawan anak saya? Hah? Dasar gila kamu. Ini bukan anak saya. Ini boneka. Anak saya mana? Anak saya mana? Sophia. Mana anak saya? Sophia? 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 Saya di mana? Anak saya mana? Kamu yang nyuri anak saya? Kamu yang nyuri mana anak saya? Gila lu ya? Lo yang gila. Bego lo. Hei, minggir lu! Dasar orang gila, mau mati lu! Sophia! 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 Mana anak saya mana? Mana anak saya mana? Sophia, Mana bayi Sophia, saya mana? Sophia, tenang, Sophia. Iya, Mana bayi tenang saya? dulu, tenang dulu. Kamu kabur dari rumah. Bayi saya di mana? Ada di rumah. Bayi kamu ada di rumah. Sekarang kita pulang ya.
sini ya. Woi! Woi! Sini lo! Woi! Dompet! Sini lo! Woi! Sini! Sini! Mas, udah mas, cukup mas. Sana! Ini dompet kamu. Terima kasih ya mas. Uang yang ada di dalam dompet ini adalah milik majikan saya untuk belanja. Kalau nggak ada mas, saya nggak tahu harus ngomong apa sama majikan saya. Ya udah, lain kali kamu hati-hati ya. Di sini tuh udah sering lagi. Saya Rizal. Laras. Ini kartu nama saya. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa hubungi saya. Makasih mas. Silakan diminum. Iya. Siapa ya? Keluar kamu! Laras, kenapa kamu biarkan dia masuk sini? Ini Mas Rizal, Miss Irma. Dia yang nolong saya waktu saya mau kecopetan di pasar. Kamu gampang sekali ya percaya sama orang. Siapa tahu dia juga komplotan orang-orang yang mencopet kamu. Maaf mbak, tuduhan mbak salah besar. Saya ikhlas nolong Laras. Hah, alah, nggak usah munafik. Jangan-jangan kamu mau garung rumah saya ya? Keluar kamu sekarang juga atau saya panggil polisi. Keluar! Mbak nggak usah repot-repot telepon polisi. Saya bisa pulang sendiri. Silakan. Untung saya pulang. Kalau nggak mau jadi apa, rumah ini udah kosong semua. Miss Irma, Mas Rizal itu orang baik. Kalau nggak ada dia, saya nggak bisa belanja siang ini. Jangan-jangan kamu berniat berzina ya sama dia? Astagfirullahaladzim. Kok Miss Irma tega sih berbicara seperti itu sama saya? Padahal selama ini saya sudah diam. Walaupun saya tahu Miss Irma bukanlah calon ibu yang baik buat anak-anaknya Pak Hermawan. Apa kamu bilang? Oh, kamu mau ngadukan saya ke Mas Her ya? Denger ya, pembantu sialan. Sebelum kamu mengadukan saya kepada Mas Her, saya akan lebih dulu mengadukan kamu bahwa kamu masukkan laki-laki asing ke sini. Kenapa orang sebaik Mas Rizal harus dicurigai? Gimana kalau Irma ngadu sama Pak Hermawan? Pak Hermawan pasti lebih percaya dan ngusir saya dari rumah ini. Sejak kehadiran Irma, saya udah gak ada artinya lagi di mata Pak Hermawan. Mudah-mudahan Mas Rizal benar-benar tulus sama Laras. Makasih Bang Rizal. Sama-sama. Ini jatah lo. Acting lo kayak juga. Pakai pisau lagi lo. Untung gak kena gue. Sering-sering aja Bang Rizal dapat orderan kayak gini. Tenang dulu. Ini inceran gue cuma satu, Laras. Nanti kalau di inceran lain, gue pasti kontak-kontak lo, oke? Oke, Bos. Laras! Benar apa yang dikatakan Irma? Kalau kamu sekarang suka memasukkan laki asing ke rumah ini. Namanya Mas Rizal, Pak. Dia yang nolong saya waktu saya kecopetan di pasar. Apa? Kamu baru kenal dia di pasar? Gimana kalau dia punya niat jahat di rumah ini? Gimana juga kalau anak-anak pulang sekolah, ternyata dia melukai anak-anak? Kamu pikir kesana nggak? Tapi kenyataannya kan tidak, Pak. Dan saya yakin kok Mas Rizal itu orang baik. Tidak seperti yang dibilang oleh Miss Irma. Jadi kamu membantah dan bilang kalau saya bohong? Aduh Mas, usir aja deh dia, capek deh. Pak Hermawan ingin saya pergi dari sini. Baik, saya akan pergi kalau memang saya sudah tidak dibutuhkan lagi. Laras. Jangan pergi. Mas, udahlah, biarin aja kalau dia mau pergi. Lagian juga dia nggak ada gunanya di sini. Saya butuh dia untuk mengawasi dan mendidik anak-anak, Irma. Kalau untuk
ngawasi anak-anak kan ada saya, Mas. Ya tapi kan kamu nggak 100% di rumah. Iya kan? Jadi Pak Hermawan tidak menginginkan saya pergi. Iya. Saya tidak ingin kamu pergi. Tapi ingat, tanpa seizin saya, jangan pernah memasukkan orang lain ke rumah ini. Mengerti? Baik Pak, terima kasih. Ya sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana Pak Husni? Wah, ini perempuan manis, alim lagi. Ini tipe perempuan yang cocok untuk menjadi istri. Saya bisa membayangkan bagaimana rasanya malam pengantin dengan dia. Sabar dulu Pak Husni. Pak Husni ini kan sudah punya 3 istri. Kalau saya sama dia masih dalam tahap pendekatan Pak. Terus terang, saya sebenarnya butuh tambahan biaya operasional Pak untuk beli hadiah buat Laras. Tapi bagaimana peluang saya untuk menikahi dia? Saya rasa dia tidak akan mau nikah dengan saya. Laras kan cuma pembantu Pak. Jadi saya jamin, dia pasti mau kawin kontrak sama Bapak. Yang penting tuh ini Pak. Oke, dana operasional saya tambah 50%. Ini saya kasih sebagian. Dan sisanya nanti kalau Laras sudah menjadi istri saya. Oke Pak, saya jamin Laras pasti mau kawin sama Bapak. Dan Bapak bisa mewujudkan impian Bapak untuk bermalam pengantin sama dia. Iya. Saya permisi dulu Pak, saya mau jalankan tugas. Oke, selamat jalan. Si Pak. Wah, Dri, ini tuh parfum mahal banget. Iya kak. Nih, wangi kak. Jangan-jangan itu nenek sihir keteknya bau. Makanya dia butuh parfum mahal. Wow. Lihat kak, apaan? Bajunya keren banget. Nih. Nih kak, bagus banget nih kok Andri pakai nih kak. Seksi. Nih kak, nih. Nih kak. Udah, yuk cabut aja yuk. Ntar kalau ketahuan berabe, yuk. Kok wangi banget sih? Baju kenapa ada di sini? Ini ruko kenapa udah kebuka sih? Ini pasti nih anak-anak kecil nih. Bandel banget. Semuanya diberantakin. Masa sih Mas Aldo segitu buruknya? Itu kan kata orang-orang. Saya cuma ngedenger selintingan aja. Dan kalau ternyata Aldo itu playboy suka mainin cewek, Alisa. Tapi kayaknya Mas Aldo cinta banget sama istrinya. Aduh, Alisa. Ngapain sih saya bohongin kamu? Buktinya dia punya 2 istri kan? Dan asal kamu tahu, dulu dia itu pernah punya calon istri yang bernama Tisa. Apa? Jadi Tisa itu dulu calon istrinya Mas Aldo? Makanya, katanya Aldo juga pernah ngusir dan ninggalin Anggun dari rumahnya. Setelah dia bosan, dia langsung balik lagi ke pelukannya Tisa. Jadi Mbak Anggun diusir sama Mas Aldo cuman gara-gara Tisa? Makanya Lis, yang paling saya takutin lagi, Aldo itu punya niat buat mempermainin kamu. Saya nggak rela, Lis. Secara pribadi, saya juga nggak percaya kalau dia itu terkenal suka mainin cewek. Maaf ya, kamu nunggunya kelamaan. Ini buat kamu. Untuk Laras. Wah, bagus sekali Mas. Alhamdulillah kalau kamu suka. Makasih ya Mas Rizal. Ras,
Saya suka dengan kepribadian kamu. Kamu gadis muslimah yang baik. Kamu sudah menikah? Menikah. Tapi kamu mau kan menikah? Setiap perempuan pasti ingin menikah, Mas. Tapi apalah artinya saya? Saya ini kan hanya pengasuh dan pembantu. Semua laki-laki juga mau nikah sama kamu. Kamu itu perempuan yang baik. Maaf, Mas. Saya harus pulang. Oke. Tapi besok kalau kita ketemu lagi, kamu mau kan? Saya boleh minta nomor telepon rumah kamu? Ini aja. Tulis di sini ya. Mas Abi dan Pak Hermawan cuma memberi harapan kosong buat Laras. Mas Rizal memang baru Laras kenal. Tapi Mas Rizal kelihatannya benar-benar baik dan sopan. Tapi apakah Mas Rizal sungguh-sungguh dengan ucapannya? Kalau dia punya niat untuk menikahi Laras. Ya Allah, berilah petunjuk yang benar ya Allah. Assalamualaikum. Mas Rizal? Iya Mas, kita ketemu di sana aja. Baik. Assalamualaikum. Apa-apaan kamu? Jadi kamu masih berhubungan ya sama laki-laki itu? Maaf Miss, saya juga manusia biasa Miss Irma. Dan saya berhak untuk berhubungan dengan siapapun termasuk Mas Rizal. Sementara saya juga nggak pernah kan melarang Miss Irma untuk berhubungan dengan Pak Hermawan. Maksud kamu apa? Maafkan saya Miss Irma kalau saya... Oh, jadi kamu berhayal bahwa kamu itu yang akan menjadi istrinya Mas Her. Iya. Jangan suka mimpi. Tunggu. Kamu di kamar punya kaca nggak? Coba ngaca ya. Dasar kamu itu pembantu nggak tahu malu. Udah saya usir masih juga tinggal di sini. Saya memang ingin pergi kok. Tapi Pak Hermawan yang melarang saya. Jadi kamu benar-benar nantang saya ya? Maaf Miss Irma kalau saya lancang. Tapi memang menurut saya Miss Irma nggak cocok untuk jadi mamanya anak-anak. Maaf Miss, tapi Miss Irma nggak pantas untuk menampar saya. Karena saya kerja di sini, bekerja untuk Pak Hermawan, bukan untuk Miss Irma. Ajar! Dasar pembantu sialan! Saya yang berkuasa di rumah ini, awas kamu akan saya adukan ke Mas Her! Ras, kalau ada laki-laki yang mau nikah sama kamu mau mas kawinnya apa? Mas kawin. Maaf, mungkin pertanyaan saya terlalu mendadak buat kamu. Tapi saya harus tahu sebelum... Mas Rizal mau melamar saya? Maaf, saya nggak bermaksud untuk... Iya, saya mau melamar kamu. Cincinnya kamu suka yang mana? Yang putih mau nggak? Mas, yang putih mas. Coba kamu coba. Pas, Mas. Coba yang punya Mas. Kayaknya cincin ini masih terlalu kecil buat saya. Harus dibesarin lagi deh. Jadi, Tenang Laras, cincin ini juga pas hari pernikahan udah selesai. Ya kan mas? Iya. Dengan laki-laki itu. Aduh Mas, buat apa sih Mas aku panggil dari kantor kalau keadaan itu nggak gawat? Kamu tahu nggak, selama ini, selama kita nggak ada di rumah, dan selama anak-anak di sekolah, si Laras berhubungan sama laki-laki itu. Jangan-jangan dia berbuat yang enggak di rumah ini. Masa sih Laras seperti itu? Aduh, Mas, saya sendiri yang bergokin dia lagi telepon diem-diem. Pakai janji ketemuan lagi. Pasti sekarang lagi asik pacaran. Mas, kamu bayangin gak sih? Kalau anak-anak sampai tahu, dan anak-anak sampai ngelihat perbuatan kotor si Laras itu gimana? Gimana coba?
Assalamualaikum. Salam. Oh, jadi kamu yang pengaruhi Laras ya? Pak, ini calon suami saya. Calon suami kamu? Iya, Pak. Mas Rizal berniat untuk melamar saya. Dan saya menerimanya, Pak. Kamu kan baru kenal dia. Memang iya, Pak. Tapi Mas Rizal ini orang yang baik. Dan saya ini kan cuma seorang pengasuh. Apalagi sih yang saya inginkan dari seorang laki-laki. Selain dia orang yang baik, dia juga sopan dan soleh. Kamu tega tinggalin anak-anak? Alah, Mas, sudahlah. Kalau dia mau pergi, biarin aja. Justru itu, Pak. Saya ingin pergi di saat anak-anak nggak ada, supaya langkah saya nggak berat. Maafkan saya ya, Pak, kalau saya banyak salah. Salam untuk anak-anak. Saya ingin ambil barang-barang saya dulu di kamar. Permisi, Pak. Kamu kayaknya deket ya sama majikan laki-laki kamu? Pak Hermawan hanya saya anggap sebagai majikan, nggak lebih dari itu. Kamu nggak nyesel ninggalin rumah itu? Sebenarnya saya berat meninggalkan anak-anak itu. Tapi apa boleh buat, saya sudah memilih Mas. Dan saya harap Mas Rizal nggak mengecewakan Laras. Nggak mungkin, Laras. Saya nggak mungkin lagi ngecewain perempuan sebaik kamu. Kamu benar-benar perempuan yang naif, Laras. Tapi kepolosan kamu akan mendatangkan banyak uang untuk saya. Wi, Dewi. Iya, Mas. Wi, saya berangkat dulu ya ke klinik. Kamu jangan kemana-mana. Nanti biar saya yang cari Yono. Wi, kamu kenapa? Gak apa-apa, Mas. Mungkin saya cuma cemas memikirkan Yono. Mas Eka hati-hati ya. Wi, kamu jangan terlalu cemas. Saya yakin Yono nggak apa-apa. Ya. Ya udah, Wi, saya berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tisa, Aldo, kamu seneng banget ya bikin kejutan buat saya? Tis, saya tahu saya membutuhkan kamu. Tapi saya mohon, jangan memanfaatkan kesulitan saya, Tis. Anterin saya ke tempat Anggun. Saya akan bayar kamu berapa aja deh. Aldo, saya belum miskin. Jadi buat apa saya manfaatin kamu? Saya justru mau menolong kamu karena saya care sama kamu. Oke sayang, bentar ya, saya ganti baju dulu. Pokoknya Yono harus keluar dari sini. Harus. Yono harus lebih pintar daripada perempuan jahat itu. Ada yang datang. Mana anak itu? Yono! Yono! Sialan tuh anak. Saya harus memanfaatkan situasi ini. Kau belum selesai? Hah? Kamu jangan mempermainkan saya, Tisa. Aldo, kamu bisa belajar sopan nggak? Masuk kamar saya kok seenaknya sih? Keluar! Tapi saya buru-buru, Tis. Keluar!
bilang gitu? Yono ketemu sama Mas Aldo. Mas Aldo sangat mengkhawatirkan Mbak Anggun. Mas Aldo, kamu kasih tahu di mana Mbak tinggal? Belum sempet Mbak Anggun. Tadi waktu Yono mau naik mobil Mas Aldo, tiba-tiba Pak Beni datang. Terus Yono lari, Pak Beni ngejar Yono. Untung aja Yono berhasil lolos. Pas Yono balik lagi, tiba-tiba Mas Aldo udah mau pergi. Yono mau ngejar. Tapi Mas Aldonya udah keburu pergi. Mas Aldo sangat senang waktu Yono ceritakan tentang Zara. Terus kamu tidur di mana semalam? Pas Yono mau ke rumah Mas Aldo, tiba-tiba ada mbak-mbak mau nganterin Yono ke rumah Mas Aldo. Tapi Yono malah dikunci di kamar. Ya Allah, kamu nggak apa-apa, Yon? Alhamdulillah Yono nggak kenapa-napa kok, Mbak. Terus mbak-mbak itu siapa, Yon? Kenapa kamu sampai dikurung? Yono juga belum tahu. Tapi Yono dengar waktu dia ngomong di telepon, kalau Mbak Anggun masih menghalangi, Yono belum boleh dilepaskan. Ya Allah, kenapa hidup hamba tidak pernah tenang, ya Allah? Brengsek. Dia sengaja mengulur-ngulur waktu. Apa yang ada di pikiran wanita licik itu? Ya, yuk. Sabar dong Aldo, kamu jadi laki-laki gak sabaran banget sih. Kamu sengaja bikin saya marah ya? Ya, yuk. Gimana caranya bisa kabur sih, Son? Maafin gue, Fer. Dasar anak setan. Dia ngakalin gue. Gue masuk kamar, dia nggak ada. Dan tiba-tiba dia dorong gue, Fer. Maafin gue ya. Ya, mau diapain lagi? Sekarang lu ikut gue. Kita cegah Anggun supaya dia nggak ketemu Aldo. Bener-bener nggak sabar dia. Ingin bernostalgia dengan Anggun si anak kampung itu. Kenapa perasaan saya dari tadi nggak enak terus? Apa Dewi benar-benar punya niat meninggalkan saya? Saya nggak bisa biarin. Saya nggak mungkin hidup tanpa Dewi. Tapi apa sebenarnya Dewi diam-diam masih merindukan dan ingin mencari suaminya? Tuh. Assalamualaikum. Anggun? Assalamualaikum. Anggun? Anggun? Assalamualaikum Mas Haikal. Maafkan saya pergi tanpa memberitahu Mas. Terima kasih banyak karena Mas Haikal telah menolong dan berkorban untuk saya dan Zara. Tapi saya pikir inilah saat yang tepat untuk saya pergi karena Mas Haikal sudah sembuh. Semoga Mas Haikal bisa kembali meraih karir dan kehidupan Mas seperti dulu. Saya tidak mau merepotkan lagi hidup Mas Haikal karena masih banyak masalah yang belum selesai, termasuk masalah dengan suami saya, Mas, yang begitu saya cintai. Tapi dia ternyata telah menikahi perempuan lain. Sekali lagi terima kasih atas segalanya, Mas Haikal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya atas kebaikan Mas Haikal. Anggun!
Aldo, kamu ngapain sih teriak-teriak? Yang jelas sekarang anak kampung itu udah nggak ada. Ini semua gara-gara kamu, Tisa. Coba aja kalau kamu tidak mengeluarkan waktu. Hari ini saya udah bisa ketemu sama istri saya dan anak saya. Kamu udah benar-benar menghancurkan impian saya, Tisa. Kamu memang pantas mendapatkan ini semua karena kamu sudah menyakiti hati saya. Ya Allah. Saya harus mencari kemana lagi istri saya dan anak saya, ya Allah. Kemana lagi? Anggun, kenapa kamu lakukan ini semua? Kenapa? Begitu besarkah kesalahan saya di mata kamu, Anggun? Hingga kamu tidak ingin memaafkan saya. Bahkan tidak mengizinkan saya untuk melihat anak saya, darah daging saya sendiri. Kenapa kamu tega? Kenapa kamu tega menghukum saya seperti ini, Anggun? Kenapa? Anggun, kenapa sih? Saya ingin ketemu sama kamu. Kenapa Aldo di rumah Anggun sambil nangis gitu ya, Son? Gue juga nggak tahu, Fer. Atau jangan-jangan Aldo udah ketemu sama Anggun. Tapi, Fer, kalau misalkan Aldo udah ketemu sama Anggun, pasti dia bawa pulang Anggun, Fer. Dan dia nggak mungkin sampai nangis begitu. Terus gue harus gimana dong, Son? Nah, lo telepon Aldo sekarang, lo minta dia pulang. Ya lo cari ke alasan apa? Pokoknya dia harus pulang, Fer. Jangan sampai Aldo ketemu Anggun. Halo, Halo, kamu di mana, Do? saya lagi ada di kontrakannya Anggun. Tapi saya nggak berhasil ketemu sama dia. Dan saya sama sekali nggak dikasih kesempatan untuk melihat wajah anak saya. Anggun pergi. Kemana, Do? Saya juga nggak tahu, Fer. Dia pergi kemana? Do, kamu terus berusaha ya. Kalau kamu nggak putus asa, pasti kamu ketemu Anggun. Manis sekali kamu berbicara, Fer. Saya yakin kamu pasti senang kan? Saya nggak berhasil bertemu dengan Anggun. Enggak, Do. Vera nggak pernah punya pikiran seperti itu. Jangan bohong, Fer. Saya tahu kalau saya ketemu sama Anggun, Anggun pasti saya bawa pulang ke rumah kan. Dan kamu pasti akan marah. Jujur aja. Kamu sekarang lebih baik pulang aja ya, Do. Kita bicarakan masalah ini di rumah. Kalau lewat telepon pasti nggak akan menyelesaikan masalah. Enggak, Fer. Saya nggak akan pulang. Saya harus ketemu sama Michael. Dia harus menjelaskan kenapa Anggun pergi. Gimana Aldo, Fer? Dia nggak mau pulang, Son. Sebelum dia bertemu sama Haikal. Gimana ya kalau sampai Haikal mengatakan di mana Anggun? Tapi gue yakin, Fer. Haikal belum tentu tahu di mana Anggun. Dan lagi pula juga lo sering bilang kan, kalau lo tuh nggak gampang menyerah soal Aldo. Iya kan?
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.